Dulu bukan main sulitnya ngejual itu, Wak. Bahkan dikasih aja orang nggak mau, dikasih gratis nih, nggak usah bayar, nggak mau orang itu. Ya buat apa minum air mentah, kata mereka. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita tentang sosok inspiratif yang berasal dari Indonesia, yaitu Tirto Utomo. Kalau kalian dengar Tirto Utomo mungkin kayak nggak familiar, tapi kalau kalian dengar Aqua, dia Wak, pendirinya Aqua. Mohon maaf ya, ini nggak disponsor, tapi memang aku pengen banget berbagi cerita soal kalian tentang sosok inspiratif ini yang berasal dari pendiri bisnis air minum dalam kemasan pertama di Indonesia. Jatuh bangunnya beliau dalam merintis karir ini memang patut banget ditiru, Wak. Khususnya kalian para generasi milenial, jangan pernah minder, Wak, kalau ide kalian dianggap gila. Kayak sosok yang satu ini nih, tetap fokus kepada mimpi-mimpinya walaupun dia ini dianggap gila. Ya, ini dia, Tirto Utomo. Tirto Utomo, si pendiri Aqua ini dianggap gila karena membotolkan air. Kalian semua aku yakin pasti tahu Aqua, ya kan? Merek ini sangat dikenal di seluruh masyarakat, di seluruh daerah, mulai perkotaan, pedesaan, semua pasti mengenal Aqua. Dan memang Aqua ini menjadi pelopor air minum dalam kemasan pertama di Indonesia, yang merupakan ide yang dulunya dianggap gila, tapi sekarang sudah menyebar di semua daerah Indonesia. So, gimana sih sebenarnya kisah dari pendiri Aqua, yaitu Bapak Tirto Utomo ini? Check it out. Oke, Wak, jadi Bapak Tirto Utomo atau Kwa Shin Biao dilahirkan di Wonosobo pada tanggal 8 Maret 1930. Orang tuanya bernama Kwa Liang Chuan dan Chan Tong Nio, menjalankan usaha peternakan sapi perah. Karena pada saat itu di Wonosobo nggak ada SMP, Wak, maka Bapak Tirto Utomo ini harus bersekolah di Magelang yang berjarak kurang lebih 60 km, dan perjalanan ke sekolahnya itu dia tempuh pakai sepeda, Wak. Nah, kehidupan beliau ini tergolong lumayan berkecukupan, Wak, karena ya tadi orang tuanya itu memiliki peternakan susu dan sapi perah. Terus setelah lulus SMP, Bapak Tirto Utomo ini melanjutkan sekolah HBS, waktu itu setingkat SMA pada masa Hindia Belanda, Wak, di kota Semarang, dan kemudian melanjutkan ke SMAK Saint Albertus di Malang. Dan masa remaja Bapak Tirto Utomo ini dihabiskan di Malang, dan disitulah pertama kali beliau ini bertemu dengan pasangannya, yaitu Ibu Lisa, atau dipanggil Kinki atau Kui Guat Kin. Seperti lazimnya sekolah Katolik pada masa itu, maka sekolah murid laki-laki dan perempuan dipisah, Wak. Dan pada saat itu Ibu Lisa dan Pak Tirto ini hanya sempat bertemu di lapangan sekolah aja. Dan setelah lulus dari SMA-nya, Bapak Tirto Utomo ini melanjutkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Surabaya. Dan di sana beliau menghabiskan waktu luangnya untuk menjadi wartawan di Jawa Pos dengan tugas khusus untuk meliput berita-berita pengadilan, Wak. Kota Surabaya yang panas tidak menyurutkan langkah dan semangat beliau. Dengan bekal sepeda ontel dia tadi, dengan gesit Pak Tirto ini melakukan rangkaian wawancara dan liputan ke berbagai sumber untuk melengkapkan tulisannya dan laporan beritanya, Wak. Kemudian pada tahun 1954 beliau ini pergi ke Jakarta untuk menyusul sang kekasih, yaitu Ibu Lisa, yang terlebih dahulu kuliah di jurusan sastra Inggris di Universitas Indonesia. Dan kemudian Pak Tirto pun memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan hukumnya di Universitas Indonesia juga, Wak. Dan akhirnya mereka menikah pada tahun 1957. Terus, Wak, berpengalaman bekal yang dia dapat dari Jawa Pos, Pak Tirto ini bergabung dengan Sinpo, yaitu media nasional yang sangat berpengaruh pada saat itu. Bahkan juga nih ya, beliau ini menjadi pemimpin redaksi selama 5 tahun, tepatnya pada tahun 1955 sampai 1959. Dan by the way, Sinpo ini merupakan surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu yang terbit sejak Oktober 1910. Dan awalnya yang terbit mingguan menjadi harian pada tahun 1912, Wak. Terus setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pak Tirto ini ingin bekerja sesuai kapasitasnya di bidang hukum, Wak. Dosennya pada saat itu Bapak Profesor Dr. Joko Sutono merekomendasikannya untuk bekerja di Permina, perusahaan minyak negara yang kemudian berganti nama menjadi Pertamina, Wak. Nah, setelah diterima, beliau ini ditempatkan di Pangkalan Brandan, sebuah kawasan pedalaman yang pada saat itu masih berhutan sekitar 90 km dari kota Medan, Sumatera Utara. Dan di sana keperluan mandi masih pakai air sungai. Dan berkat ketekunannya, Wak, selama 5 tahun bekerja di sana, Bapak Tirto Utomo ini akhirnya menanjak karirnya, Wak, sehingga beliau ini diberikan kepercayaan sebagai ujung tombak pemasaran minyak di sana, Wak. Nah, kedudukan Bapak Tirto Utomo ini sebagai Deputy Head Legal dan Foreign Marketing membuat sebagian besar hidupnya ini berada di luar negeri, dan pastinya sering berhadapan dengan klien luar negeri juga, Wak. Nah, itu tadi sedikit latar belakang dan karir beliau sebelum mendirikan Aqua, ya, Wak. Sekarang kita masuk ke awal mulanya beliau ini mendirikan
Aqua, check it out. Nah, jadi ceritanya pada tahun 1971, Bapak Tirto ini akan mengadakan perundingan negosiasi kontrak kerjasama dengan wakil perusahaan Amerika Serikat di Jakarta. Pertemuan penting ini nyaris gagal, karena istri ketua dari delegasi Amerika yang bernama Ibu Raymond tiba-tiba mengalami sakit perut gara-gara diare setelah dia ini mengkonsumsi air yang disediakan di sana. Nah, terus dari hasil pemeriksaan, Ibu Raymond ini mengalami gangguan pencernaan yang cukup serius akibat minum air kurang bersih, Dan di situ juga Pak Tirto ini mengetahui kalau orang bule itu nggak bisa mengkonsumsi air yang direbus, tapi air mineral yang steril, Terbersit langsung ide cemerlang di benak Pak Tirto, Naluri dan intuisi bisnisnya langsung bergerak, Di sana beliau langsung melihat, ada peluang yang cukup hebat buat masa depan ini. Tapi belum ada yang garap, karena memang pada saat itu masyarakat Indonesia masih meminum air dengan cara direbus. Dari situlah beliau ini langsung terpikir untuk menciptakan produk air minum dalam kemasan siap minum yang bersih dan sehat. Dan menurut Bapak M. Ma'ruf, dalam 50 Great Business Idea from Indonesia, Bapak Tirto langsung mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mempelajari bagaimana cara memproses air minum dalam kemasan yang waktu itu memang belum ada di Indonesia. Pada awalnya Pak Tirto ini sama sekali tidak mengerti akan proses pemurnian air, Beliau kemudian langsung mengutus adiknya yang bernama Bapak Slamet Utomo untuk magang di Polaris. Polaris ini adalah perusahaan air minum dalam kemasan yang sudah beroperasi 16 tahun di Thailand, Memang kata Pak M. Ma'ruf, ya memang gak heran pada awalnya Aqua ini dibilang nyontek Polaris. Mulai dari bentuk botol kaca 500 ml itu, sampai mesin pengolahan air dan mesin pencuci botol serta pengisi air pun sama mereka. Ya mana ada ide yang original sekarang, ya kan? Dan setelah adiknya Bapak Slamet Utomo ini balik ke Indonesia, dengan modal sebesar 150 juta rupiah, bersama adiknya Bapak Slamet Utomo ini mereka langsung mendirikan pabrik di Bekasi pada tanggal 23 Februari 1973 dengan nama PT Golden Mississippi, Karyawan Bapak Tirto Utomo pada awalnya cuma 38 orang aja dan mampu memproduksi 6 juta liter per tahun. Dan untuk bisa lebih fokus kepada perusahaan pribadinya ini, Pak Tirto Utomo pun memilih untuk pensiun dini dari Pertamina. Dan kemudian mereka menggali sumur di pabrik pertama mereka yang seluas sekitar 7.110 meter persegi di Bekasi itu. Dan sebelum bernama Aqua nih, Pak Tirto ini memberi nama Puritas yang berasal dari kata purity sebagai merek botol kemasannya ini, Kemudian atas masukan dari Yurilinda Lim, konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura, beliau menyarankan untuk menggunakan kata Aqua. Pada saat itu Pak Tirto juga sempat ragu tuh, memberi nama perusahaannya dengan Aqua karena kayak agak asing gitu. Tapi akhirnya pilihan nama itu juga dianggap tepat untuk meyakinkan pasar yang awalnya menyasar ke kalangan ekspatriat, orang asing yang tinggal di Indonesia tuh. Dan selain itu juga kata Mississippi dalam bahasa India itu berarti father of water. Dan setelah itu beliau juga berpikir Aqua ini memang lebih mudah diucapkan dan lebih mudah diingat, Selain memang bermakna air, Aqua ini juga sebenarnya nggak asing untuk dirinya Pak Tirto Utomo, Kenapa? Karena beliau ini memiliki nama samaran Aqua yang bunyinya mirip kayak Aqua, ya kan? Semasa beliau ini masih menjadi pemimpin redaksi di Sinpo tadi tuh, Dan juga nama Aqua ini menjadi nama samaran dia di majalah Pancawarna pada akhir tahun 1950. Dan memang sebutan Aqua ini diambil dari nama asli beliau, yaitu Kwashin Biao, kan? Dan juga sebenarnya nama Tirto Utomo ini baru digunakan di pertengahan tahun 1960-an, yang juga tidak sengaja diambil, yang berarti air yang utama. Nah, setelah bekerja selama kurang lebih setahun, produk pertama Aqua ini akhirnya diluncurkan pada tanggal 1 Oktober tahun 1974. Saat itu minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, 7up, dan Green Spot lagi nenek daun, Sehingga gagasan menjual air putih tanpa warna, tanpa rasa bisa dianggap gagasan gila pada saat itu. Dulu bukan main sulit yang ngejual itu, Bahkan dikasih aja orang nggak mau. Dikasih gratis nih, nggak usah bayar, nggak mau orang itu. Ya buat apa minum air mentah, kata mereka. Itulah memang celaan yang tidak jarang mereka terima, Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Willy Sidarta, Direktur Aqua pada saat itu. Dan bahkan nih, Bapak Tirto Utomo juga sempat menjatuhkan ultimatum ke perusahaan Aqua, karena pada saat itu di bulan Oktober tahun 1977, seperti biasa Pak Tirto Utomo ini mengumpulkan semua pemimpin PT Golden Mississippi di restoran Oasis yang juga merupakan miliknya di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Agenda pada hari itu sangat penting, yakni memutuskan nasib Aqua. Memang
memang sudah sekian lama kondisi Aqua tidak kunjung baik. Sejak pertama menjual air minum dalam kemasan pada tanggal 1 Oktober 1974 itu, Aqua tidak kunjung mendatangkan untung. Malah setiap bulan ya Pak Tirto, pendiri dan pemilik Aqua ini harus menombok dari kantongnya sendiri untuk membayar gaji karyawan. Saat itu kata Bapak Willy Sidarta, karyawan pertama juga nih Wak by the way, dan mantan direktur utama dari Aqua mengatakan, Pak Tirto nombok besar Wak, sekitar 5-6 juta per bulan. Pada saat itu loh, gede itu Wak. Padahal segala cara sudah dilakukan Bapak Willy dan semua karyawan Aqua di sana supaya bisa menjual air dalam kemasan itu, tapi nggak ada hasilnya. Bahkan ya tadi saking sulitnya jual air Aqua ini Wak, Pak Willy pernah membuktikan dengan cara terjun langsung berkeliling Jakarta untuk memberikan Aqua ini secara gratis sebagai tester kan kayak biasanya. Tapi udah dikasih gratis tetap nggak mau orang-orang Wak. Karena pada saat itu nggak ada orang Jakarta yang biasa beli dan minum air putih dalam botol. Karena memang pada saat itu mereka menganggap air sumur juga udah lebih bagus daripada air dalam botol gitu. Dan biar kalian tahu, seharian berjualan dari 65 kerat Aqua yang dia bawa Wak, cuma 5 kerat yang laku. Dan pembelinya pun masih terbatas di kalangan lingkungan orang-orang kaya aja, dan juga orang-orang asing yang tinggal di Jakarta Wak. Karena memang orang-orang tuh masih belum percaya sama Aqua. Dan di depan beberapa anak buahnya nih Wak ya, Bapak Tirto Utomo menyampaikan kabar bahwa dia tidak sanggup lagi menopang hidup Aqua Wak. Dan kalau memang ini nggak ada untung juga nih kata Pak Tirto, dia akan menutup perusahaan ini di bulan Januari tahun 1978. Artinya pada saat itu Aqua hanya tinggal 3 bulan lagi nih. Terus Pak Willy, mantan direktur tadi, nyeletuk, barang Pak kalau dijual murah orang pasti curiga. Terus mendengar perkataan Pak Willy, Pak Tirto langsung menimbang-nimbang nih, apa aku naikin harga jualnya ya. Terus bagian penjualan ditanya, kalau misalnya kita naikin harga segini, kira-kira penjualannya bakal turun berapa? Dan Pak Willy pada saat itu juga bercerita kalau satu botol Aqua volume 950 ml Wak, dijual cuma 75 perak. Padahal produk sejenis itu yang dijual di beberapa negara, mereka menjual sekitar $1 atau 350 rupiah. Dan orang bagian penjualan pun menjawab pertanyaan dari Pak Tirto, di mana dia memperkirakan sepertinya penjualan akan turun 30% Wak. Pak katanya. Kemudian setelah dihitung-hitung lagi sama Pak Tirto nih, Pak Tirto pun memutuskan untuk menaikkan harga jual Aqua yang awalnya dijual 75 perak tambah 100 perak lagi, jadi 175 perak atau sekitar $0,5. Hampir naik 3 kali lipat kan. Dan akhirnya tidak ada yang menyangka Wak, keputusan nekat dari Pak Tirto itu malah menjadi penyelamat perahu Aqua yang hampir karam ini. Dimana sampai Desember tahun 1977 Wak, penjualan Aqua melompat 3 kali lipat. Pak Willy menduga dengan cara mendekati harga pasar, kepercayaan konsumen tumbuh nih. Ya karena memang kalau barang dijual terlalu murah dari harga pasar ya orang bakal curiga lah ya kan. Dan sejak hari itu grafik penjualan Aqua makin naik Wak. Pasarnya juga terus melebar nih. Yang awalnya beredar terbatas di lingkungan orang-orang bule di Jakarta aja, seperti contohnya waktu itu ada para insinyur dari Korea Selatan yang lagi bekerja untuk pembangunan tol Jagorawi Wak. Karena memang mereka ini memiliki kebiasaan minum air kemasan. Akhirnya dari kebiasaan minum air mineral di lokasi itulah langsung menular ke rekan-rekan kerja pribumi mereka. Dan melalui penularan semacam ini, akhirnya air minum dalam kemasan Aqua ini mulai diterima di masyarakat Wak. Dan sejak akhir tahun 1970-an, Aqua sudah mulai dikenal oleh warga lokal. Bahkan nih Wak ya, tahun 1980-an, pasar lokal Aqua sudah melampaui penjualan di kalangan ekspatriat. Dan selain itu juga produk air kemasan Aqua ini tidak pernah absen dari ajang olahraga seperti SEA Games, Pekan Olahraga Nasional, kejuaraan bulu tangkis, hingga World Golf Competition yang digelar di Indonesia Wak. Aqua juga banyak mengisi iklan-iklan di televisi, media cetak hingga radio. Hal inilah yang membuat masyarakat menginterpretasikan Aqua ini sama dengan minuman para atlet. Berarti Aqua adalah minuman yang sehat. Gak heran kan sampai sekarang pun orang menyebut air dalam kemasan itu dengan sebutan Aqua, padahal merek bukan Aqua. Dan memang tidak ada yang menyangka ide gilanya Bapak Tirto Utomo ini dalam membotolkan air mineral dalam kemasan tanpa rasa dan tanpa warna, serta menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari bensin bahkan waktu itu, bisa sukses besar. Apalagi ditambah makin memburuknya kualitas air tanah di beberapa daerah. Air minum dalam galon yang dirilis oleh Aqua sejak tahun 1975 pun sudah menjadi standar di rumah tangga perkotaan. Dan saat pertama dijual juga sebenarnya Aqua ini belum punya tabung galon plastik kayak hari ini Wak. Dan menurut Pak Willy, pada saat itu mereka menjual Aqua di dalam tangki yang dikemas menyerupai tabung es putar keliling. Dan katanya pelanggan pertama mereka adalah Citibank.
Dan entah kenapa pada saat itu ya Wak, tabung air dingin yang dipasang Aqua di Citibank ini dikerumunin semut. Pelanggan tentunya langsung mengajukan protes kan ke Pak Willy. Lantaran belum ada tabung plastik, manajemen Aqua akhirnya memutuskan untuk beralih ke tabung gelas. Mereka memanfaatkan tabung-tabung gelas dari Cuka, dimana waktu itu mereka membelinya di Loakan Wak. Dan Pak Willy ini juga setiap hari langsung berkeliling ke pasar-pasar Loak untuk mencari tabung Cuka bekas ini. Dan katanya untuk tutupnya mereka beli di Glodok Lama, yang pasti langsung dibersihkan, langsung disterilkan oleh mereka sebagai pengganti tabung mereka yang dikerumunin semut tadi Wak. Dan salah satu karyawan Aqua yang sudah bekerja selama 40 tahun di sana, yang bernama Bapak Salim mengenang, mereka harus mencuci tabung-tabung Cuka bekas tadi dengan air panas secara manual satu persatu, dimana air panas ini dimasukkan dalam botol terus kocok-kocok, kadang-kadang sampai bikin mereka pusing Wak. Baru pada tahun 1980 Aqua langsung beralih ke galon plastik impor. Dan untuk menekan ongkos Wak, Aqua langsung mendirikan pabrik pembuat galon sendiri di Bekasi lagi pada tahun 1984. Itulah pabrik galon pertama kali di Indonesia Wak. Dan bahkan sekarang nih ya, biar kalian tahu, air kemasan Aqua dalam galon ini menjadi salah satu tumpuan pendapatan Aqua Wak. Dan pada tahun 1982, Aqua mengganti bahan baku air mereka ini yang semula berasal dari sumur bor ke mata air pengundungan yang mengalir sendiri. Karena mereka menganggap ini mengandung komposisi mineral alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium. Pesaing lokal pertama Aqua adalah Oasis, milik PT Santa Rosa Indonesia, yang meluncur ke pasar pada tahun 1984. Sekarang udah banyak lagi kan air-air produk dalam kemasan, kayak Prima, Minerale, Nestle, Prestige, Aquaria, apalagi ya, macam-macam lah itu, lupa pula aku. Yang warna oranye itu apa, itulah. Tapi memang Aqua tetap menjadi nomor satu. Di kelas botol kecil nih, persaingan di antara merek air dalam kemasan memang cukup kuat. Tapi untuk pasar air di dalam galon, posisi Aqua memang masih kokoh, aku akuin sih. Dan saat ini by the way, keluarga dari Bapak Tirto Utomo bukan lagi menjadi pemegang saham mayoritas di Aqua sejak tahun 1996 di mana perusahaan makanan Prancis yaitu Danone menguasai saham mayoritas Aqua, dan sedangkan saham keluarga hanya tersisa 26% aja. Meskipun demikian, Bapak Willy Sidarta, karyawan yang paling setia ini dan kalian tahu nggak, aku mau kasih tahu terakhir aja, Bapak Willy ini kenapa setia kali? Karena memang beliau adalah anak kandung dari Bapak Tirto Utomo, dan beliau tetap memegang jabatan sebagai direktur perusahaan Aqua, dan pilihan mereka untuk bergabung ke perusahaan multinasional diakui membuat langkah Aqua semakin lincah. Ketatnya persaingan industri air mineral menuntut upaya-upaya agresif. Dan sejak saat itu terjadi perubahan besar dalam manajemen Aqua, dan dalam produksi Aqua juga langsung melonjak tajam, di mana dari 1 miliar liter per tahun sekarang sudah mencapai 3, miliar liter per tahun, dan Aqua sudah menguasai 40% pangsa pasar air mineral di dalam negeri. Dan dalam biografi Bapak Tirto Utomo, beliau ini diketahui meninggal dunia pada tahun 1994. Namun prestasi Aqua sebagai produsen air kemasan pertama di Indonesia dengan merek tunggal terbesar di dunia tetap dipertahankan sampai sekarang. Dan Bapak Tirto Utomo ini juga dikenal sebagai salah satu pengusaha dengan ide-ide yang menarik. Oke Wak, jadi itu tadi sedikit perjalanan dari Bapak Tirto Utomo, pendiri Aqua. Aku sangat mengharapkan semoga kalian bisa terinspirasi dari kisah beliau. Jangan minder kalau kalian punya ide-ide gila, dan jangan gengsi juga untuk memulai semuanya Wak. Tengoklah ini kisah Bapak Tirto Utomo. Gimana susahnya beliau ini meyakinkan banyak orang untuk minum air di dalam kemasan yang memang pada saat itu orang lebih memilih minum air sumur. Tolong please dicontoh, terutama untuk kita generasi milenial nih Beliau pada udah kurang enak apa di Pertamina Wak. Punya kedudukan penting, kaya raya, keluarganya juga kaya, masih mau berusaha. Lah kita udah popok ke dana, nggak ada duit, masih juga mau malas Wak. Ih, diketawain Glenn sama Tirto Utomo nih Gitu Wak ya, good luck semuanya. Wak yang mungkin sekarang lagi menjalankan bisnis, bismillah Wak. Terus berusaha, terus semangat, jangan menyerah. Semoga di suatu hari nanti kalian juga bisa mendapatkan kesuksesan yang besar seperti Bapak Tirto Utomo dan para pengusaha lain ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Aku Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Lupa kenapa sih? Klik like-nya jangan lupa. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku.
See you next video, Wak. Bye. Aku